Buat para penggemar film Predator, ada kabar bahagia. Bagaimana enggak nih? Di tahun 2025, kalian bakal dihibur oleh kehebatan dari ras bangsa Yautja ini dengan hadirnya dua film di tahun yang sama, yaitu Predator Killer of Killers dan juga Predator Badlands. Beberapa hari yang lalu, 20th Century membagikan trailer resmi untuk film animasi Predator Killer of Killers beserta tanggal rilisnya. Di akhir tahun lalu, bos dari 20th Century Studio yang bernama Steve Asbell menarik perhatian banyak orang ketika dia mengungkapkan kepada Hollywood Reporter bahwa studio tersebut ternyata tidak hanya memiliki satu film, tetapi dua film Predator yang akan dirilis di tahun 2025. Yang pertama adalah judul yang sudah diketahui oleh banyak penggemar, yaitu Predator Badlands, sebuah film live action yang akan disutradarai oleh Dan Trachtenberg, sosok yang juga pernah menyutradarai film Prey tahun 2022, serta dibintangi oleh Elle Fanning, yang mana keduanya ini sudah lama masuk dalam sebuah proyek rahasia, yang kini akhirnya terungkap sebagai film Predator Killer of Killers. Film dengan visual animasi ini akan bercerita tentang kisah antologi yang berfokus pada tiga pejuang paling ganas dalam sejarah umat manusia, yaitu seorang perampok Viking yang membimbing putranya yang masih muda dalam pencarian berdarah untuk membalaskan dendam. It's time I tell you about the monster. Terus ada juga seorang ninja dari zaman feodal Jepang yang berbalik melawan saudara samurainya dalam sebuah pertempuran brutal. Dan yang terakhir adalah seorang pilot Perang Dunia Kedua yang harus terbang untuk menyelidiki ancaman yang datang dari dunia lain terhadap semua tujuan utama pihak sekutu. Namun meskipun semua pejuang ini adalah pembunuh yang paling tangguh, namun ternyata mereka hanyalah mangsa bagi lawan baru mereka yang merupakan pembunuh terhebat dari para pembunuh, Killer of Killers. Di dalam trailernya, kita bisa melihat bagaimana sosok Predator melakukan perburuan di tiga lokasi dan periode waktu yang berbeda dalam sejarah umat manusia. Sesuai dengan sejarah dan juga kepribadiannya, bangsa Yautja memang sudah melakukan perburuan terhadap manusia sejak zaman dahulu kala, yang mana di Predator Killer of Killers ini merupakan salah satunya. Dimulai dari bangsa Viking, sebuah kaum yang dikenal akan dominasinya dalam hal berburu dan juga eksplorasi, di mana suatu ketika mereka mulai bercerita tentang monster itu. Dalam cuplikan trailer ini, terlihat bagaimana seorang prajurit Viking memberitahukan putranya sambil mengatakan, "Kita harus membunuhnya, atau dia akan membunuh kita semua." We must kill it, or it will kill us all. Ya, Predator akan memburu dan membunuh siapapun manusia yang memang dianggap layak menjadi targetnya. Dan bangsa seperti Viking merupakan kandidat yang memang layak untuk diburu. Yang kedua juga nggak kalah seru, yaitu bagaimana Predator berada dan masuk dalam situasi yang terjadi di zaman feodal Jepang, atau tepatnya ketika seorang ninja yang sedang dalam misi untuk melakukan perlawanan terhadap kakaknya yang merupakan seorang samurai. Di sini kita bisa melihat bagaimana sadisnya si Predator membantai para samurai, bahkan ada yang tubuhnya sampai terbelah dua. Dan yang ketiga, terjadi di era Perang Dunia Kedua, yang kalau dilihat dari trailernya, sepertinya kita akan berada di dalam point of view-nya seorang pilot pesawat tempur dari pihak sekutu yang mendapatkan tugas rahasia untuk menyelidiki perihal pesawat luar angkasa alien. Yang artinya, di timeline yang ketiga ini, konfliknya itu kemungkinan besar bakal lebih banyak terjadi di langit, alias pertempuran udara. Gua kurang tahu apakah semua pembantaian di era yang berbeda ini dilakukan oleh satu predator yang sama. Tapi kalaupun itu dilakukan oleh predator yang berbeda, ya nggak masalah. Karena mau bagaimanapun juga, kita sudah mengetahui kalau sosok predator yang melakukan perburuan itu tentunya adalah level Yautja yang masih muda. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya adalah, kenapa film ini diceritakan menggunakan konsep periode waktu yang berbeda? Jadi, sang sutradara Trachtenberg sengaja mengekspresikan diri dengan cara yang tidak biasa. Beliau mengatakan, sekarang kita sudah punya banyak film Predator, dan karena hal itu, dia sengaja membuat sebuah film yang sangat berbeda, tetapi tetap memasukkan semua unsur yang ada. Menurutnya, sisi lain dari film Predator yang kemudian sangat disukai oleh para penonton adalah karena adanya pembantaian yang gila dan juga brutal. If it bleeds,
we can kill it. Ya, satu-satunya hal yang membuat film Predator itu menarik, selain karena karakternya, Predator juga menghadirkan sisi kebrutalan yang jarang ditemui oleh karakter di film lainnya. Para pejuang yang ada di film Killer of Killers ini tidak menyadari bahwa mereka akan menghadapi beberapa pemburu paling ganas dan juga licik yang datang dari luar angkasa. Seperti halnya film Prey yang berlatar tahun 1700-an, Predator Killer of Killers juga akan membawa para pemburu alien ini kembali ke masa lalu, yang semua aksinya itu bakal terjadi sebelum film Predator yang pertama, tahun 1987. Beberapa nama juga akan mengisi suara dari para karakter yang ada di dalam filmnya. Antara lain, Lindsay Lovaci, Luis Ozawa, Rick Gonzalez, dan juga Michael Biehn. Nah, Ozawa ini sebelumnya pernah membintangi film Predators tahun 2010 sebagai salah satu dari bagian orang-orang yang diculik oleh si Predator. Sedangkan Michael Biehn mungkin tidak asing bagi para penggemar film fiksi ilmiah karena dia ini pernah memerankan karakter Kylie Reese dalam film The Terminator dan juga karakter yang bernama Hicks dalam film Aliens. Predator Killer of Killers akan ditayangkan secara perdana pada tanggal 6 Juni 2025 di layanan Hulu, yang mana film animasi ini bakal menjadi film Predator yang kedua yang tayang di layanan streaming tersebut, setelah sebelumnya Prey tahun 2022. So, gimana menurut kalian? Apakah kalian excited dengan film baru dari franchise Predator ini? Komen di bawah ya. Kalau gitu, sekian dulu untuk pembahasan kita mengenai trailer pertama dari film animasi yang berjudul Killer of Killers. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao!